Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi kita bertemu pada pagi hari ini dalam edisi Sarapan Rohani di KPB Jemaat Galang Ninghyang Aben Base pada hari ini Rabu 21 Mei 2025. Sebelum kita bersama-sama akan memulai segenap kegiatan, tugas dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena hanya di dalam firman Tuhan kita beroleh kekuatan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang mencipta, mengatur, memelihara kehidupan kami. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Bapa, seraya menaikkan ungkapan syukur kami untuk kasih setia, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sungguh lengkap dan sempurna di dalam kehidupan kami. Terkhusus sepanjang malam Bapa, kami boleh beristirahat dalam tidur kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bangun ada dalam keadaan selamat. Kami ada dalam keadaan yang baik, semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum kami memulai segenap tugas tanggung jawab pekerjaan kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu Tuhan, biarlah Engkau mengurapi setiap daripada kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika firman Tuhan diperdengarkan, firman Tuhan itu akan bisa kami mengerti dan akan bisa kami laksanakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Saat ini hamba-Mu Bapa yang sangat terbatas ini, biarlah Engkau yang memampukan sehingga hamba bisa menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan judul Kasih Tuhan yang menguatkan dan memulihkan. Terambil dari dua ayat. Yang pertama dari Zefanya 3 ayat 16 sampai yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan." Dan ayat yang kedua terambil dari Yudas 1 ayat yang ke-22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Kita bisa membayangkan jika ada seorang anak kecil yang tersesat di tengah-tengah keramaian, matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar karena takut, dan hatinya penuh dengan kecemasan. Namun seketika rasa itu bisa hilang di saat ia melihat ayahnya datang mencari. Wajahnya seketika berubah menjadi cerah. Ketakutannya sirna karena ia tahu bahwa sang ayah akan mencari dan melindunginya. Itulah gambaran kasih Tuhan bagi kita, seperti yang disampaikan oleh Zefanya. Di tengah ketakutan, kelemahan, kegelisahan hidup, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia tidak hanya berada dekat kita, tetapi juga bersuka cita karena kita, memperbaharui kita dalam kasih-Nya dan menyatakan kehadirannya. Lalu bagaimana respon kita yang mengalami kasih Tuhan ini? Firman Tuhan berkata dalam Yudas 1 ayat yang ke-22 memberi jawaban, yaitu dengan menunjukkan belas kasihan kepada sesama atau mereka yang ragu-ragu di dalam iman. Kita hidup di dunia yang penuh keraguan dan keputusasaan, di mana banyak orang sedang kehilangan harapan dan sedang mencari-cari pegangan dan harapan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih dan penghiburan bagi mereka yang ragu-ragu, lemah, dan kehilangan arah. Tuhan ingin kita menyampaikan kasih-Nya melalui tindakan nyata, sehingga menguatkan yang lemah, menghibur yang sedih, dan memulihkan yang terluka. Ketika kita menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu,
kita sebenarnya sedang mencerminkan kasih Tuhan itu sendiri. Sama seperti Tuhan tidak meninggalkan kita di dalam kelemahan kita sekalipun, kita juga tidak boleh meninggalkan mereka yang sedang bergumul dalam iman. Sebaliknya, kita harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang menguatkan mereka, menjadi suaranya yang menghibur mereka dan mengangkat mereka, serta memiliki hati seperti hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Hari ini, marilah kita mengingat bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia adalah Tuhan Allah yang adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Dia yang memperbaharui kita dalam kasih-Nya, dan seperti Tuhan yang penuh dengan belas kasih, marilah kita juga menunjukkan belas kasih kepada sesama, terutama kepada mereka yang sedang ragu-ragu. Karena melalui kasih itu, kita bisa menjadi alat Tuhan untuk membawa kemenangan dan pemulihan di dalam kehidupan sesama kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Bapa untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Allah yang dipenuhi oleh kasih dan kemurahan. Kami bersyukur Bapa, karena di dalam keadaan kami yang lemah sekalipun, di dalam segala keterbatasan kami, kasih Tuhan senantiasa hadir dan memperbaharui kehidupan kami, sehingga senantiasa kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dan hidup kami dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Kau mengajar bagi kami untuk kami juga bisa menjadi saluran berkat, saluran kasih bagi orang-orang di sekitar kami, di mana mereka mungkin merasa kehilangan, mereka kehilangan pengharapan, mereka tersesat, mereka tidak mau harus berjalan ke arah yang mana Tuhan. Namun biarlah kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu melalui kehidupan kami anak-anak-Mu. Biarlah anak-anak yang ada di sekitar mereka, untuk kami boleh menjadi saluran berkat, saluran kasih. Kami boleh menghibur, menguatkan, kami boleh menyaksikan Injil kebenaran Tuhan disaksikan bagi mereka, sehingga mereka beroleh pengharapan, mereka berjalan di dalam kebenaran Tuhan, dan mereka mau mengikut Tuhan dan menyerahkan kehidupan mereka untuk datang kepada Tuhan. Biarlah mereka tidak ragu-ragu lagi, tetapi mereka semakin teguh di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, ajarlah kami untuk menjadi saluran berkat, saluran kasih, saluran terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga melalui kehidupan kami terang Tuhan disaksikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami berdoa bagi keluarga kami. Kami berdoa bagi suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami. Kami bawa mereka semua ke hadapan-Mu Tuhan, kehadirat-Mu yang kudus. Tuhan yang menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, meluputkan mereka dari segala hal yang jahat, dan biarlah mereka senantiasa aman di dalam perlindungan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam segala kegiatan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini, biarlah Tuhan mengaruniakan roh hikmat, kebijaksanaan, memampukan kami untuk kami boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dan ketika kami boleh bekerja, lingkungan di mana kami boleh bekerja, rekan-rekan kerja kami sungguh boleh melihat kesaksian nama Tuhan, dan kami boleh menjadi terang di tengah-tengah pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang di sekitar kami, di mana mereka mengalami aniaya, mereka mengalami keputusasaan, mereka mengalami kesedihan. Mari roh Tuhan yang menghibur, menguatkan,
memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka sungguh bisa merasakan kebaikan Tuhan, mereka sungguh bisa merasakan hadirat dan pertolongan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan mereka. Terpujilah namamu ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati dan menyertai. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.